konser musik, ada acara podcast yang berhubungan dengan musik dan lain sebagainya. Nah, yang di sini teman-teman ini adalah alat yang dulu difungsikan untuk menduplikasi kaset kita, untuk menggandakan kaset kita. Nama dari alat ini adalah master duplication. Jadi menduplikasikan si master tape ini menjadi kaset kita atau tape gitu. Jadi ini istilahnya ada macam-macam teman, ada yang bilang ini master tape, ditarik master, pita magnetik dan lain sebagainya. Nah, karena teman-teman ambil sesi tour guide, nanti kita akan masuk ke ruangan arsip. Di dalamnya itu ada 2 ruangan kita yang hanya bisa diakses sekali saja bersama tour guide. Tapi untuk ruangan yang lain tentu nanti bisa diakses kembali ya. Kemudian kalau yang di sebelah kanan ini adalah desain sampul teman-teman, atau desain cover yang nantinya dipakai untuk membungkus video kita. Nah, tapi kalau diperhatikan untuk desain sampul yang ini ternyata cara bikinnya manual alias handmade. Jadi kita bisa bayangin ya, dan bikinnya harus digambar dulu. Kalau salah kami dihapus, digambar lagi, diarsir garis demi garis. Apalagi zaman dulu belum ada Canva ya. Canva Photoshop belum ada. Kita bisa sambil nah, model terkenal boleh ya. Ada yang tahu sekarang mau baca ini? Ya, waktu habis ya teman-teman. Oke, kita terawang aja. Jadi berdasarkan yang tertulis di papan, gambaran ini namanya adalah Sri Kunchoro Mulyo. Sri Kunchoro Mulyo. Ya, dan tentu saja selain di papan sini, penamaan terhadap gamelan juga bisa kita temukan. Tepatnya ada di bagian belakang instrumen gong. Ada yang tahu di sebelah mana? Ya, betul. Yang belakang ya, namanya gong. Kemudian depannya adalah tempo. Kalau ini kendang, ini rebab, gender, kenong, dan lain sebagainya. Dan teman-teman, penamaan terhadap gamelan itu bukan berarti gamelan ada hantu ya, ataupun penunggunya. Melainkan ini justru rasa terima kasih ataupun apresiasi kepada si pembuat gamelan. Atau sederhananya, kita punya kucing kesayangan aja dikasih nama ya, apalagi gamelan yang cara pembuatannya itu memakan waktu yang tidak sebentar. Dan nanti untuk ruangan ini teman-teman pasti itu semacam perawatan ya untuk mengecek keadaan di masing-masing kaset kita ini. Tentu saja isinya beragam banget teman-teman, ada rekaman lagu populer, kemudian rekaman yang jarang diputar ya, atau jarang dikenal gitu oleh generasi sekarang, termasuk saya sendiri. Dan kalau kita lihat lagu ini judulnya Rindu Kasih, dinyanyikan oleh Nina Kirana dan dikategorisasikan sebagai lagu hiburan. Jadi ini kalau mau disamakan kayak lagu pop teman-teman, jadi seperti lagunya Mahalini, Tulus dan lain-lain gitu, tapi versi di era tahun 60-an. Selain itu teman-teman nanti bisa eksplorasi karena rilisan lokal Natal beragam, ada lagu-lagu dari daerah Sumatera, dari Bali, dari Jawa Tengah dan lain sebagainya. Dan teman-teman, untuk koleksi-koleksi kami memang sangat yang didigitalkan itu terbatas.
piringan hitam di ruang Bengawan Solo. Di sini kita bisa melihat hasilnya. Jadi di ruang aneka nada ini, piringan hitamnya asli semua. Diproduksi tahun 50-an, paling tua, paling muda itu tahun 70-an. Dan kalau diperhatikan ukurannya juga beragam ya. Ada yang kecil, sedang, bahkan ada yang sangat besar sekali. Ini sekaligus menandakan teman-teman, kalau semakin besar ukuran piringan hitamnya, berarti semakin banyak lagunya, atau semakin banyak durasi lagu yang ada di dalamnya. Kita ambil salah satu contoh yang di sebelah sini. Jadi ini adalah piringan hitam yang berisi lagu ataupun karya dari Kinarto Sabdo. Jadi beliau ini adalah seorang musisi gamelan gitu. Nah, kalau dilihat teman-teman, untuk 2 lagu saja durasinya itu bisa sekitar 1,5 jam. Wow, kalau jadi bisa langsung pindah ke alam mimpi ya kita ya. Selain itu teman-teman, di ruangan ini kita juga bisa melihat keragaman genre yang diproduksi oleh Lokananta. Tapi kacamatanya harus dilihat kondisi sosial budaya waktu itu gitu. Lokananta mampu untuk memproduksi beragam genre dan juga lagu yang tidak hanya dari Jawa Tengah. Di belakang sana ada lagu dari daerah Sumatera, di atas but you don't judge. That right there is the scariest feeling. Opening and closing, so you don't trust. And I hear you staring at the ceiling. I've said those words before, but you know it's a lie. You deserve to hear them 1,000 times. If all it is to say that it's wise and so hard to see. If all it is to say that it's why am I in my own way? Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is to say that it's wise, it's so hard to say. ya, selamat datang teman-teman di ruang proklamasi. Dan di ruangan ini juga memungkinkan kalau tetap bergeser ya, karena ruangan ini bisa digelar untuk tidak menggunakan lampu flash ataupun lampu liar. Selamat mendengarkan. I almost there tonight. On a hands line when your hands in mine, it's like I'm holding. Isn't that a sign? I should speak my mind. I've said those words before. Indonesia dengan menyatakan bahwa PKI Indonesia If all it is to say that it's wise, yang mengenai penunjakan if kekuasaan all it is to say that it's dan why am I yang diselenggarakan why do I dengan pull you cara close and then ask you for space? dan dalam tempo yang seimbang-imbangnya. Wise, it's so hard to say. Apakah kalian mengetahui hal ini? Rekaman teks proklamasi yang selama ini kita gunakan bukanlah rekaman asli pada saat momen bersejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Rekaman tersebut dihasilkan melalui proses negosiasi dan upaya meyakinkan Soekarno untuk mengucapkannya kembali dan baru kemudian direkam. Tokoh penting di balik rekaman naskah proklamasi Muhammad Yusuf Ronodipuro, jurnalis radio pada era kolonial Hindia Belanda hingga pendudukan Jepang. Dengan jasanya, dia berhasil menyebarkan kabar kemerdekaan Indonesia ke mancanegara. Pada tahun 1951, ia berhasil membujuk Bung Karno untuk membacakan kembali teks proklamasi dan merekamnya. Rekaman pembacaan ulang naskah proklamasi tersebut lalu dikirim ke perusahaan Lokananta untuk diduplikasi dan disimpan dalam bentuk piringan hitam yang hingga saat ini, besok, dan masa depan dapat didengarkan oleh kita hingga generasi-generasi mendatang. Baik teman-teman, itu tadi sekilas fakta tentang rekaman proklamasi yang ternyata baru direkam 6 tahun setelah Indonesia merdeka. Jadi saat itu di momen kemerdekaan, alat